Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devizania dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam highlight Koran Tribun Timur edisi Jumat 12 Januari 2024. Beragam berita dan juga informasi menarik tersaji untuk Anda. Di halaman utama atau di halaman pertama kita dapat melihat calon senator Sulsel cuma bermodal 15 juta rupiah. Abdul Waris Khalid paling banyak terima sumbangan dana kampanye. Kemudian ada calon DPD yang tidak memiliki dana kampanye. Tribuners, saudara kandung politisi Golkar Nurdin Halid, Abdul Waris Khalid, tercatat memiliki sumbangan dana kampanye terbanyak untuk kategori calon senator Sulsel. Ia tercatat mendapatkan sumbangan kampanye sebesar Rp390.750.000. Kemudian di posisi kedua ada petahana dari Senator Tanah Toraja, Lili Amelia Salurapa yang mendapatkan sumbangan kampanye sebesar Rp325.864.030. Di peringkat ketiga ada nama Andi Muhammad Ihsan yang menerima sumbangan sebanyak Rp294.106.794. Sementara terendah caleg bernama Herman Syah dengan Rp0. Calon anggota DPD Sulsel Abdul Rahman adalah salah satu calon senator yang hanya bermodalkan 15 juta untuk berkampanye. Kemudian Tribuners, masih dari berita pemilu, jumlah surat suara rusak terus bertambah. Jumlah surat suara yang dinyatakan rusak terus bertambah. Data dari KPU Sulsel menyebutkan terdapat 200.000 lembar lebih surat suara yang dinyatakan rusak dan tidak layak digunakan. Jumlah surat suara itu tersebar di 24 kabupaten kota di Sulsel. Koordinator Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Sulsel Marzuki Kadir mengungkap kekhawatiran terkait peningkatan jumlah surat suara yang rusak ini. Belum lagi surat suara yang kurang dan sudah diterima oleh penyelenggara pemilu di sejumlah kabupaten kota. Sehingga Marzuki Kadir belum bisa membeberkan angka pastinya. Kemudian Tribuners, ada berita dari Yusuf Kalla akan dampingi Anies selama di Bone dan Baru. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dijadwalkan mengunjungi Baru dan Bone pada 17 Januari 2024 nanti. Pada pemilihan Presiden 2019 lalu, Kabupaten Bone dan Baru menjadi salah satu daerah lumbung suara Prabowo Subianto. Anies dijadwalkan datang bersama mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kalla, sebagaimana diketahui JK merupakan putra kelahiran Bone. Ia juga secara terbuka menyatakan mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 8 di Mata Lokal Memilih. Anggota Parpol daftar pengawas TPS, Samsuar Saleh mengatakan banyak calon terdaftar di Sipol. Bawaslu Sulsel merilis temuan menarik terkait pemilihan umum atau pemilu 2024 serentak nanti, di mana mereka mengungkapkan bahwa sejumlah besar anggota partai politik menunjukkan minat untuk mendaftarkan diri sebagai pengawas tempat pemungutan suara. Fenomena ini terkuak melalui penelusuran Bawaslu Sulsel dalam Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Komisioner Bawaslu Sulsel Samsuar Saleh mencurigai adanya upaya sisipkan tim Parpol sebagai pengawas TPS dalam pemilu mendatang. Banyak calon pendaftar tetapi namanya terdaftar di Sipol. Muncul kecurigaan orang partai mau sisipkan anggotanya jadi pengawas TPS, kata Samsuar Saleh di Makassar pada Kamis 11 Januari 2024. Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Sulsel ini menegaskan penolakan terhadap anggota partai politik yang mencoba mendaftar sebagai pengawas TPS. Dia menyatakan ada kemungkinan sebagian masyarakat baru menyadari bahwa namanya dicatut oleh partai politik. Meskipun demikian, Bawaslu mencurigai adanya pihak tertentu yang sudah mengetahui namun mencoba untuk tetap mendaftar. Mungkin mereka sudah tahu tetapi ingin mencoba terus mendaftar. Semestinya jika ada yang keberatan namanya termuat di keanggotaan partai politik,
Dari kemarin-kemarin harusnya lapor ke KPU atau Bawaslu, jangan malah sekarang, katanya. Dia memastikan komitmen lembaganya untuk memastikan independensi dan netralitas pengawas TPS. Kami di Bawaslu ketika perekrutan pengawas pemilu sangat selektif. Soal pendaftar yang terdaftar sebagai pengurus dan anggota partai, kami tidak memberi ruang sedikit pun, kata dia. Kami sejak awal sudah menginstruksikan kalau yang dicatut atau yang pura-pura tidak tahu namanya dicatut oleh partai, kami tidak akan berikan ruang, tambahnya. Kemudian Tribuners, ada 30.368 pendaftar pengawas TPS. Bawaslu Sulawesi Selatan mencatat pencapaian positif dalam partisipasi perempuan. Data terbaru menunjukkan bahwa sejumlah pendaftar pengawas tempat pemungutan suara perempuan di Sulsel telah mencapai 52% dari total pendaftar. Secara keseluruhan, sejak pendaftaran dibuka pada 2 hingga 8 Januari 2024, pendaftar mencapai 30.368 orang. Adapun jumlah yang dibutuhkan sebagai pengawas TPS sebanyak 26.257 orang. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah TPS yang tersebar di 24 kabupaten kota di Sulsel. Satu TPS ditempatkan satu pengawas. Kendati begitu, Bawaslu mencatat masih ada sejumlah TPS yang tidak ada pendaftarnya. Masih ada beberapa TPS yang tidak ada pendaftarnya, khususnya di wilayah terpencil seperti di Kecamatan Walendrang Barat, Kabupaten Luwu, kata Samsuar Saleh. Samsuar Saleh mengatakan bahwa khusus TPS yang belum ada pendaftarnya akan diperlakukan khusus dengan melakukan perpanjangan rekrutmen khusus TPS yang belum terisi pengawas 24 Januari hingga 7 Februari 2024 selama 15 hari pembukaan pendaftaran. Kemudian Tribuners, kita beralih ke berita olahraga Tribun PSM di halaman 16. Tekad Yaakob Sayuri di Piala Asia memulai karir dengan modal Rp50.000. Tribuners, Yaakob Sayuri mencuri perhatian selama pemusatan latihan Timnas Indonesia dalam persiapan Piala Asia 2023. Pemain PSM Makassar itu selalu dimainkan oleh pelatih Timnas Indonesia Sinteyong di 3 laga uji coba. Yaakob Sayuri mampu memainkan peran sebagai fullback, padahal di PSM Makassar ia dimainkan sebagai winger. Pemain akrab disapa Yasa itu mampu beradaptasi dalam taktik 4-4-2-2 maupun 3-4-3 diterapkan oleh Sinteyong. Sebagai fullback, pemain akrab disapa Yasa itu memiliki kecepatan dribbling dan umpan akurat, bahkan mampu mencetak gol. Bahkan dari 3 laga uji coba terakhir, Yaakob menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kini Yaakob bersama penggawa timnas lainnya menatap Piala Asia. Timnas Indonesia harus berjuang keras untuk lolos dari fase grup. Mereka tergabung di grup D bersama timnas Jepang, Irak, dan Vietnam. Piala Asia bergulir 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Yaakob berharap timnas Indonesia bisa tampil lebih baik di Piala Asia. Ia pun mengaku masih memiliki sejumlah kekurangan dibenahi dalam hal permainan. Kalau soal penampilan, saya masih banyak kekurangan yang harus dibenahi, entah itu di attack dan di defense. Saya mencoba untuk terus belajar dan akan kembali menonton video pertandingan tadi, katanya dikutip dari situs PSSI pada Kamis 11 Januari. Modal Rp50.000, Yaakob Sayuri kini menjadi pilar utama Timnas Indonesia dan PSM Makassar. Namun kesuksesan diraihnya tidaklah mudah. Di balik itu semua, ada perjuangan berat dilalui putra kelahiran Serui, Kepulauan Yapen, Papua, hingga capai karir sepak bolanya saat ini. Yaakob hanya dibekali uang Rp50.000 hingga tahan lapar saat merintis karir. Klub pertamanya Persewar Waropen. Ketika dapat panggilan ke Persewar, ia terkendala biaya. Pas ke Waropen mau berangkat tidak ada duit sama sekali. Keluarga memang sederhana, ucapnya dikutip dari kanal YouTube PSM Makassar. Dia mengatakan perjalanan dari kampung halamannya Serui ke Jayapura untuk gabung dengan Persewar sangatlah jauh. Hanya bisa ditempuh dengan pesawat dan kapal laut.
Untuk gunakan pesawat tidak memungkinkan karena tidak mempunyai uang, sedangkan untuk naik kapal laut yang besar tiketnya juga mahal. Pria akrab disapa Yasa pun terpaksa menggunakan kapal kecil Serui ke Jayapura ditempuh 2 hari dengan bekal uang Rp50.000 dari kakak perempuannya. Bahkan ia tak makan hampir 2 hari di kapal demi menghemat pengeluaran. Dengan uang Rp50.000 di kapal, saya menangis. Mau bikin apa di kapal, tidak ada teman dan juga mau makan apa. Terpaksa 2 malam saya tahan sampai hari pertama mau masuk. Hari kedua, saya makan, itu pun makan dengan pikiran, makan dengan beban, ungkapnya. Namun kesulitan dihadapi oleh Yasa membuatnya lebih termotivasi untuk sukses di sepak bola. Kayak menjadikan itu motivasi. Ini Rp50.000 saya pegang dan suatu saat saya akan punya lebih dari itu, ujarnya. Dari Persewar Yasa Persemi Mimika hingga berlabuh ke PS Barito Putra. Di PS Barito Putra dia mendapatkan kontrak sebagai pemain profesional. Gaji pertama saya di Barito saya terima. Saya menangis, punya orang tua. Mereka tidak bayangkan dari uang Rp50.000 bisa seperti sekarang ini, ucapnya. Dari Barito Putra, pemain nomor punggung 22 ini hijrah ke PSM Makassar di musim 2020. Sudah 3 tahun Yasa bermain bagi klub kebanggaan masyarakat Sulsel. Saya seperti ini tidak lepas dari uang Rp50.000, sebut pemain 26 tahun ini. Tumpuan PSM, Yakob Sayuri telah berkostum PSM Makassar selama 3 tahun dan pasang surut dialami Yakob selama memakai jersey kapal pinisi di dada. Dia merasakan kompetisi terhenti, nyaris degradasi hingga juara Liga 1. Di musim pertamanya Yakob tampil menjanjikan dari 5 laga di Liga 1 2020 dan AFC Cup 2020. Ia membukukan 1 gol dan 2 assist. Namun kompetisi kala itu harus terhenti karena pandemi COVID-19. Kemudian di musim 2021-2022, Yakob merasakan nyaris degradasi bersama PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, memastikan terbebas dari degradasi hingga pekan ke-33 Liga 1. Mereka pun menyudahi musim ini di peringkat 14 dengan 38 poin. Tribuners, masih banyak berita dan juga jika Tribuners ingin membaca selengkapnya dari koran Tribun Timur edisi hari ini dan edisi kedepannya, Tribuners dapat berlangganan Rp80.000 per bulan dan juga Rp1.000.000 per tahun dengan menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 dan juga di WhatsApp Tribun Family Card di 081 1413 5555. Demikian highlight koran Tribun Timur kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.